teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter menjamu Genoa. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, tadi pagi ada pertandingan Lazio menjamu AC Milan dan Milan mengalahkan Lazio dengan 11 pemain dan Lazio 3 pemainnya kena kartu merah dan AC Milan susah payah mengalahkan Lazio. Luar biasa persaingan 4 besar dan juga untuk Liga Eropa. Ini yang gue bilang kemarin bahwa ini adalah pertemuan antara dua tim yang tidak konsisten dan ternyata AC Milan yang lebih beruntung. Artinya poinnya sama dengan Juventus, sahabat Bob, kalau nggak salah. Oh, tetap di bawah Juventus, beda 1 poin ya. Jadi sahabat Bob, nanti juga ada Serie A juga akan bergulir. Nah, Inter seperti gue bilang kemarin akan bermain di Selasa dini hari. Wow, kita tetap masih happy dengan penampilan Inter, apalagi dengan seragam ini. Hanya tinggal menunggu 1 bintang lagi, sahabat Bob. Semoga sengaja nih gue pakai ya. Nis ada Paramount, nanti juga akan berganti mungkin dengan Betson. Ini luar biasa. Semoga Inter ke depan jauh lebih baik. Kita sudah habis, nggak akan ada habis kata-kata dengan penampilan Inter dengan Inzaghi. Tetapi sekarang kita akan fokus bagaimana pelatih Inter Milan tetap memberikan kode ke Inter, syarat perpanjangan kontrak di tengah ketertarikan MU, Liverpool, Chelsea, bahkan Barcelona. Sekarang Inzaghi telah membuat rekor 12 pertandingan berturut-turut menang. Dan bahkan di 2024 penampilan Inter spektakuler, sahabat Bob. Makanya kenapa banyak yang mengawasi baik MU, Chelsea, Liverpool. Tetapi Inzaghi sudah memperpanjang kontrak sampai 2025 dengan gaji 5,5 juta. Tetapi sekarang pelatih Inzaghi mencari perpanjangan kontrak sampai 2027. Itu syarat pertama. Terus juga dia meminta pengakuan yang lebih baik kepada stafnya. Dia merasa bahwa rekan-rekan teknis diberlakukan tidak adil ketika hasil buruk musim lalu. Terakhir permintaan Inzaghi meminta klub untuk mempertahankan tim intinya setelah menyaksikan skuad dirombak total pada musim lalu. Itu persyaratan Inzaghi untuk perpanjang kontrak. Menurut gua sah-sah aja, dan dia juga tidak meminta gaji banyak begini. Yang jelas sudah pasti gajinya pasti akan naik. Tapi ini luar biasa, orang yang rendah hati, orang yang istimewa, tapi tetap membumi. Ini dia salah satu kelebihan Inzaghi. Selain sumber tersebut mencatat bahwa CEO BP Marotta juga telah menegaskan bahwa dia adalah orang yang tepat untuk peran tersebut untuk melanjutkan siklus Inter ke depan, sahabat Bob. Nih luar biasa Inzaghi ya. Jadi siklus kemenangan ini dia akan terus pertahankan. Artinya Inzaghi akan terus ada di Inter. Kedua pihak akan berupaya memperbaharui kolaborasi dengan menandatangani kesepakatan yang sudah masih berlaku sampai 2025 akan diperpanjang hingga 2027 dan mengharapkan klub memberikan kenaikan gaji kepada Simone Inzaghi. Ya, selamat buat Inzaghi. Nah, tetap ya bintang kedua ada di belakang gua, dan ini juga masih ada master chef kita Inzaghi di belakang gua. Jadi penghargaan buat mereka nih luar biasa, sahabat Bob. Semoga ya nanti melawan Genoa kita juga bisa mendapatkan 3 poin. Kenapa? Karena Inter dapat berita baik karena Thuram dan Acerbi sudah berlatih ya, dan dia juga akan dibawa untuk melawan Genoa. Dan Pratesi kemarin di sosial medianya dia bilang
Saya baik-baik saja. Jadi kita udah nggak khawatir. Matesi juga dibawa ke Genoa. Hanya Hakan yang akan dibawa nanti untuk persiapan melawan Bologna. Sekarang saatnya Inzaghi juga akan memberikan waktu buat Sanchez, buat Arnautovic, dan pemain-pemain cadangan. Carlos Augusto akan menggantikan Bastoni yang kena akumulasi kartu kuning. Jadi kemungkinan Dumfries juga akan bermain di kanan, di kiri ada Di Marco, di belakang tetap Pavard dan si Stefan de Vrij. Di tengah Aslani tetap penampilan ketiga dia akan menggantikan Hakan. Di kanan seperti biasa Barella dan Mkhitaryan. Di depan kemungkinan Sanchez akan diduetkan dengan Lautaro. Jadi bergantian. Nanti Arnautovic, besok si Sanchez. Jadi semua mendapat kesempatan. Jadi memang luar biasa karena Inter juga bisa menghemat energinya. Karena pasti pemikiran Inzaghi dan pikirannya juga sudah ke Atletico Madrid. Walaupun Bologna pemainnya bagus, mereka ada di peringkat 4, tetapi Inzaghi kita melihat bagaimana mereka si Inzaghi bisa membuat peran yang luar biasa buat pemain-pemainnya, terutama kayak Pavard dan Bastoni bisa ada di kotak penalti, sementara gelandangnya menjadi back. Ini luar biasa. Bahkan tadi gua tonton video, strateginya adalah revision. Revision A, revision B, ini luar biasa. Ini salut buat Inzaghi, dan dia memang tidak mati akal. Kalau dia kepentok ya, contoh kayak bagaimana high pressingnya Atalanta kemarin, tetapi dia punya rencana B, dia punya rencana C, dan itu sudah terorganisir sekali dengan pemain-pemainnya, dan chemistry-nya sudah oke banget. Jadi ini luar biasa. Semoga Inter benar-benar terus bisa berlanjut dengan Simone Inzaghi. Dan kemarin juga ada kabar gembira, Moratti setelah 10 tahun akhirnya kembali ke Inter, sahabat Bob. Saya sangat menikmati Inter, sejujurnya mereka sangat kuat. Mereka juga bermain bagus dan menyenangkan untuk ditonton. Itu mungkin Inter yang terbaik yang pernah ada, namun sulit membuat perbandingan bahkan terhadap lawan. Seorang jurnalis bertanya kepada mantan pemilik klub, kapten saat ini Lautaro Martinez cocok untuk peraih triples. Tentu saja Lautaro adalah pemain hebat. Kami sudah memiliki Diego Milito. Jadi mungkin dia bisa menjadi striker pendukung, katanya. Pemain mana yang Anda nikmati selain Martinez? Anda tidak bisa mengecualikan Lautaro, tetapi mereka semua tampak cocok dengan peran mereka. Secara keseluruhan, mekanisme ini bekerja dengan baik. Dia juga mengaku tidak menyangka Simone Inzaghi bisa membuat prestasi, dan dia memuji Presiden Steven Zhang. Sejujurnya saya tidak menyangka Simone Inzaghi akan sebaik ini. Dia melakukannya dengan baik dan terus berkembang. Senang rasanya memiliki dia di Inter karena dia menjaga tim dan membuat mereka bermain bagus. Saya belum mendengar kabar dari Zhang. Akhir-akhir kami telah berbicara di masa lalu. Dia adalah pemuda yang penuh antusias dan harapan saya dia mendapat penghargaan. Mantan pemilik tersebut menyebut Inter sebagai favorit mutlak untuk meraih Scudetto. Saya selalu mengatakan Inter adalah favorit super di Liga karena mereka bermain bagus. Juga karena mereka lebih kuat, konsisten, dan tidak ada perbandingan. Mengenai Liga Champions, saya percaya tahayul karena lebih sulit, kata si Moratti. Thank you kemarin Opa udah berkunjung, udah makan siang dengan para pemain, staff, dan semuanya. Juga pasti berbicara dengan para pemain. Ini orang yang berjasa di Inter dan semoga dia terus sehat-sehat aja. Terus juga kita update bintang muda Belgia usia 21 tahun. Ini yang kemarin sempat dulu gue pernah bikin video. Tobey Leisen. Dia bilang dia nggak menyangka bahwa ada Arnautovic datang ke pertandingan dia. Awalnya saya tidak percaya, kata Leisen. Tapi kemudian saya melihat buktinya di foto Handanovic sebenarnya ada di sana, ucap sang kiper. Meski demikian, bintang Belgia usia 21 tahun menegaskan agennya hanya mengobrol singkat dengan kapten Inter tersebut. Saya menghubungi Handanovic melalui panggilan telepon, namun sejak itu tidak ada lagi yang terjadi di level klub. Selama mereka tidak menelpon saya atau klub, tidak ada yang perlu dikatakan.
Target Inter si Toby Leisen ungkap kontak dengan saya jika saya mulai memikirkan pembicaraan transfer, saya akan menjadi gila. Lah dia bilang dia nggak menyangka bahwa dia diincar oleh Inter, diawasi oleh Handanovic. Ini juga kiper bagus, dia masih punya kontrak sampai 2027. Tetapi ini pasti opsi-opsi yang lagi disiapkan buat Inter. Tapi yang menarik adalah Inter mempertimbangkan membawa kembali Gregorio ke Inter. Tergantung masa depan si Kang Mulyadi. Gregorio ini luar biasa, dia kebobolan 17 gol di musim ini ya, tim papan tengah tapi luar biasa, dan dia sudah mencetak 13 clean sheet. Ini luar biasa. Walaupun Juventus mengincar, tetapi kan Inter mempunyai hak sekian persen kalau dijual. Nah, ini yang dia harganya kurang lebih sekitar 20 juta. Nah, dengan adanya kesepakatan Inter dengan Monza dulu, jadi artinya kan bisa didiskon. Ini luar biasa sahabat Bob. Kalau Gregorio ini datang ke Inter, mungkin dia bisa bergantian dengan Somers, atau dia juga bisa belajar dengan Somers. Tapi ini luar biasa. Semoga aja, kalau gua berharap Gregorio bisa balik ke Inter, dan memang Audero dibalikin aja ke Sampdoria. Tetapi Inter masih punya opsi. Kalau Sampdoria masih mau minjemin dan Inter tidak harus menebus, kemungkinan Audero juga tetap akan bertahan. Tapi kalau Gregorio datang, pasti Inter semakin jos. Nah, ini dia. Kalau efek bintang kedua ini didapatkan Inter, apa yang terjadi? Inter Milan tidak lagi terpaksa menjual pemain berkat peningkatan finansial. Semoga Inter benar-benar bisa mendapatkan bintang kedua, karena dengan bintang kedua kurang lebih kan hadiahnya sekitar 15 juta. Tidak seperti Liga Champions, Liga Premier, tetapi dengan penonton kayak kemarin Inter bisa mendapatkan 7,2 juta, 9 juta dari para penonton. Itu membantu keuangan Inter. Jadi kalau bintang kedua didapatkan, Inter tidak perlu menjual pemain top di musim panas. Kabarnya akan menjadi pilihan Inter, bukan menjadi keharusan. Jadi kita tenang sahabat Bob, kemungkinan tidak ada akan yang dijual, tapi kita nggak tahu juga nih bagaimana Dumfries, apakah dia akan memperpanjang kontrak atau tidak. Kita tunggu aja, karena Inter lagi fokus dalam 3 bulan ke depan untuk mendapatkan bintang kedua dan Liga Champion. Tapi kita relax dulu sahabat Bob, mari kita minum. Seger banget. Dan sahabat Bob, jangan lupa tetap ngopi seperti Somers, tetap melek dan dia bisa santai di depan gawang. Sama kayak gua juga bisa lebih santai. Sahabat Bob, ini Inter yang menggiurkan di Eropa. Bukan hanya Inzaghi, nilai seluruh pemain besar di mata klub top. Ini yang gua bilang. Bagaimana sekarang mata Eropa melihat Inzaghi, melihat Lautaro, melihat Hakan, semua pemain, semua mengawasi pemain-pemain Inter dan juga pelatih Inter. Seperti yang kemarin di video gua minggu lalu, Pep Guardiola bilang, lihatlah Inter, mereka terbang di Italia. Ya, kami tahu betapa kuatnya mereka. Lihat sekarang, mereka akan memenangkan Scudetto. Kecuali kalau ada sesuatu yang terjadi yang aneh. Jadi artinya Guardiola juga ada bilang seperti itu, dan juga banyak Inzaghi benar-benar dilihatin oleh Chelsea, Liverpool, Lautaro Martinez, Barella, semua karena penampilan dan spektakulernya tim Inter saat ini. Semoga terus Inter bisa memberikan kontribusi. Nah, terus kesuksesan Opa Marotta, Antonello, dan Inzaghi, Inter memperoleh pendapatan melampaui UEFA Fair Play. Ini luar biasa. Dan bukan hanya di lapangan, dari segi finansial, Inter juga benar-benar mendapatkannya. Dalam 2 musim terakhir, kinerja Inter baik-baik aja. Telah memenuhi semua batasan yang ditetapkan oleh rezim perjanjian penyelesaian UEFA Financial Fair Play dengan selisih yang besar.
menurut Repubblica. Ini adalah prestasi sebesar Inter. Staf Inter saat ini memulai dengan Opa Marotta, Antonello, dan hingga karyanya Simone Inzaghi. Data yang diterbitkan setengah tahunan anak perusahaan Intermedia dan Communication pada kenyataan menyoroti bagaimana Inter dengan hasil-hasilnya di lapangan, dengan penampilan ditampilkan minggu ke minggu di San Siro, menarik investasi dan pendapatan, sektor periklanan komersial khususnya tumbuh secara signifikan meskipun kesepakatan Digital Bit gagal. Ya, kita udah lupakan, jadi gua udah nggak pakai Digital Bit, sekarang kita pakai Paramount. Nah, ini sahabat Bob, jadi benar-benar dari semua sisi Inter mendapatkan keuntungan dan benar-benar makanya gue bilang 2-3 tahun ke depan Inter akan merajai Eropa dan menjadi klub yang ditakutin di mana-mana. Semoga sahabat Bob Inter seperti yang kita harapkan dan ini yang dibilang oleh Capello. Inter luar biasa. Liga Champion mungkin terjadi, hanya ada satu resiko. Saya yakin perjalanan Inter yang luar biasa. Dimulai pada akhir musim lalu setelah kekalahan dari Liga Champion. Itu memberikan kesadaran kepada Inzaghi, kepada timnya, bahwa mereka mampu untuk terus bisa berjuang. Mentalitas, faktanya ada kekuatan dan kemampuan untuk meneruskan mentalitas ini ke berbagai Sommers, Thuram, Pavard, Fratesi, Arnautovic. Anda telah tiba di tim yang tidak takut kepada siapapun, di Italia maupun di Eropa. Ini pemain-pemain baru akhirnya bisa menyesuaikan diri dan chemistry-nya langsung dapat. Auranya mereka gitu loh, ini luar biasa. Terus bermain baik dan menang. Akhirnya di Serie A saya bisa mengagumi tim yang bermain dan menang sesuai dengan keinginan, vertikal, bergerak, cepat. Inter tidak mencoba meniru dominan berdasarkan penguasaan bola yang diterapkan oleh City asuhan Guardiola, melainkan model statis yang bagaimanapun juga akan ditiru oleh Nerazzurri dengan buruk mengingat mereka memiliki kualitas yang berbeda. Inzaghi pandai mengambil arah taktis ini dan mengerjakan dengan penuh keyakinan. Seperti gue bilang tadi, bagaimana Inzaghi mempunyai plan A, plan B, seperti tadi dia bisa koreksi strateginya, dia bisa mencari opsi seperti yang dia lakukan di Atlanta kemarin. Kemenangan champion. Sekarang Inter sangat modis. Semua orang terpesona dengan hasil-hasilnya dan cara dia bermain. Selama berbulan-bulan saya telah mengatakan kepada jurnalis asing bahwa Inter harus mendapatkan pertimbangan besar untuk memenangkan Liga Champions musim ini. Bahkan ketika Bandar bertaruh hanya menempatkan Real Madrid, City, dan mungkin PSG. Resikonya semua terlintas di kepala Anda. Kesalahan dari sudut pandang ini bisa berakibat sangat serius, namun beberapa tanda meyakinkan saya Inter bisa memenangkan Liga Champions musim ini. Semoga aja nih Capello selalu mengomentari Inter tentang hal-hal yang membangun dan sangat positif. Dan sahabat Bob, kita berarti 2 hari lagi ya kita baru akan main, baru Selasa dini hari. Ini salah satu si Fleita. Apakah dia sedikit tertawa? Ini tentang si Lautaro. Fleita telah bekerja di manajemen racing sejak 2012 dan dia berbicara tentang seorang Lautaro Martinez. Bagaimana hubungan dengan teman-teman sekelasnya? Thuram dengan bercanda mengatakan dia harus lebih banyak tertawa. Apakah dia sudah begitu bersemangat? Dia menanyakan tentang si Lautaro. Dia selalu introvert, tenang, tetapi yang terpenting dia selalu tampak fokus pada apa yang dia mau kerjakan dan yang dia inginkan. Dengan latihan yang selalu dilakukan dengan sempurna, lalu dia tentu yang baik. Dia satu grup dengan rekan satu timnya, bahkan dengan momen-momen yang menyenangkan seperti apa adanya sudah jelas. Itu tentang Lautaro Martinez ya. Terus sahabat Bob, nanti di pertandingan Genoa kemungkinan juga akan full, akan sold out lagi ini tiket. Inilah ya penampilan Inter karena enak ditonton, indah ditonton, dan lihat tuh bagaimana daya tarik Inter untuk fans itu luar biasa.
kita juga akan menjamu Genoa. Di sana ada Retegui, ada Gudmundsson yang kemarin sempat diincar Inter gitu loh. Jadi bahkan kipernya Genoa juga lagi masuk juga dalam radarnya Inter. Ini akan pertemuan luar biasa. Kenapa? Karena di pertandingan pertama kita ditahan imbang oleh mereka dan sekarang saatnya Inzaghi terus melanjutkan momentum kemenangan Inter, sahabat Bob. Luar biasa, semoga ya dengan apa yang telah dilakukan Inter dan bagaimana Inzaghi meramu ini dan bagaimana Opa semua terlibat, semuanya terlibat, sahabat Bob. Semoga kita berharap nanti jam Selasa dini hari kita akan live reaction, kita akan kawal terus Inter. Dan sahabat Bob, buat yang sahabat Bob yang setia dengan gua, jangan lupa join di WA grup gua. Nanti di kolom description akan gua cantumkan di situ. Dan sahabat Bob, setiap ada pertandingan Inter, gua selalu memberikan giveaway. Gua akan selalu berbagi buat sahabat Bob. Salah satu ini adalah jersey ini yang juga gua akan bagikan. Ada juga topi, ya. Itu karena sahabat Bob sudah mensupport gua dan gua juga akan berbagi buat sahabat Bob. Tetap membumi, sahabat Bob. Berjuang bersama, menderita bersama untuk bintang kedua dengan MasterChef kita. Semoga ini menjadi bintang kedua. Karena Inter kita ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!